Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatia Priyafadila dari kelas 11 Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk life cycle atau siklus hidup produk. Jadi, daur hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk seperti halnya dengan manusia. Suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Daur hidup produk itu sendiri yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Langkah atau tahapan dalam daur hidup produk jadi ada 4, yaitu yang pertama pengenalan atau introduction, kedua pertumbuhan atau growth, yang ketiga kedewasaan atau maturity, yang keempat ada penurunan atau decline. Yang pertama ada tahap pengenalan atau introduction, awal pengenalan produk ke pasar agar konsumen menyadari keberadaannya. Tahap ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang lambat. Biaya promosi dan produksi sangat tinggi, melebihi tingkat pendapatan. Produk bisa ditentukan dengan harga tinggi jika di pasar tidak ada pesaing lain. Ciri-ciri umum dari tahap ini yaitu penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat karena tingginya market persaingan yang masih relatif kecil, masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan perkembangannya, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini, penjualan serta laba akan meningkat sangat cepat disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta konsumen sudah mengetahui produk. Dalam tahap ini, lahan pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity. Tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya ini merupakan tahap terlama dalam siklus hidup produk. Penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Tahap ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu ada tingkat grup maturity atau penjualan mulai berkurang yang disebabkan dari dewasanya distribusi, tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa ditambah. Kemudian tingkat stable maturity, penjualan menjadi mendatar yaitu disebabkan oleh jenuhnya pasar. Dan tahap ketiga ada tingkat decay maturity, penjualan mulai menurun serta konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Dan tahap keempat atau terakhir ada tahap penurunan atau decline. Dalam fungsi siklus daur hidup produk disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar di mana pasar merasa jenuh atau bosan terhadap produk yang ada. Tujuan dari siklus hidup produk yaitu untuk mengelola dan memahami bagaimana suatu produk berkembang dari tahap awal hingga tahap akhir dalam keberadaannya di pasar. Selanjutnya ada keterkaitan siklus hidup produk dengan strategi pemasaran. Di dalam siklus strategi ini ada 4 bentuk, yaitu strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Dengan jalan menetapkan harga tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin serta melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau dengan harga mahal. Cara ini dipakai untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor sebanyak mungkin dan promosi yang rendah. Agar biaya pemasaran tidak terlalu tinggi, strategi ini akan berhasil jika besarnya pasar terbatas. Strategi penetrasi atau rapid penetration. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang rendah dan promosi yang agresif. Tujuan dari strategi ini untuk memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Akan berhasil jika pasar sangat luas. Strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Menetapkan harga yang rendah untuk memperoleh penerimaan yang besar dari konsumen dan promosi rendah agar biaya pemasaran tidak membengkak. Keberhasilan strategi ini biasanya harus didukung dengan pasar yang sangat luas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.